Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022. Dan adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini, amin. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini juga Tuhan pasti memelihara serta memberkati kita, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melakukan semua aktivitas kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-15, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Judul perenungan kita pagi hari ini, pertobatan adalah awal menuju hidup baru. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam satu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Tahukah saudara bahwa yang merintangi seseorang dari pembaruan hidup yang berarti bukan karena Tuhan tidak sedia atau tidak mampu, tetapi karena orang tersebut tidak terbuka kepada Tuhan secara tulus. Ucapan ilahi terhadap Moab membuktikan bahwa Tuhan memperhatikan bangsa-bangsa lain. Ia tidak ingin sekedar menghukum mereka, namun ingin membawa mereka kepada pertobatan. Pemberitaan tentang penghukuman dahsyat yang akan menimpa Moab membawa kepada perkabungan nasional secara besar-besaran dan disertai ratapan yang memilukan. Semua kengerian ini dimaksud untuk membawa Moab kepada kesadaran akan perlunya pertobatan. Apakah yang harus mereka lakukan? Mereka harus berpaling dan meminta petunjuk kepada Tuhan yang dikenal sebagai Tuhan bangsa Israel. Mengapa kepada Tuhan bangsa Israel? Karena di Israel ada kasih setia Tuhan yang dinyatakan melalui tahta Daud. Sebenarnya tidak mudah bagi Moab untuk berhadap kepada Tuhan karena mereka sombong. Mereka terlalu tinggi hati untuk mengakui bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Akan tetapi justru pengakuan inilah yang dituntut Tuhan dari mereka. Pertobatan sejati selalu dimulai dari mengaku diri tidak ada apa-apanya dan tidak ada daya lagi untuk bangkit, lalu mencari dan menanti uluran belas kasih Tuhan. Moab harus mulai dari awal. Mereka harus menyadari betapa kecil dan tak berartinya mereka untuk dapat menerima pertolongan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, sebagaimana Moab, demikian juga kita. Seringkali yang menghalangi kita untuk mengalami pertobatan adalah kita terlalu sombong untuk mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap dosa. Untuk itulah kita harus bersedia, dihancurkan dan bersedia untuk mulai dari awal, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kemampuan Tuhan untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita, supaya Tuhan bisa membentuk kita menjadi baru, tak bercacat dan sempurna di hadapannya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan dengan kuat dan gagah kita dapat memperbaharui hidup kita, tapi hanya karena ketika kita memohon kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Kekudusannya tidak terbatas, dan tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai kekudusan Allah, kecuali Allah sendiri yang berikhtiar untuk menguduskan kita di dalam Yesus Kristus. Rendahkanlah diri senantiasa kepada Tuhan, dan mintakanlah Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu. Maka dengan demikian Dia membentuk kita menjadi serupa dengan gambarannya, disempurnakan selalu sampai Maranatha. Ketika Dia datang kali kedua, Dia mendapati kita sabas, layak bagi kemuliaan kekalnya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Tuhan, merendahkan diri, menjadi awal di mana Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita dan dibuat menjadi mulia pada pemandangannya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah berdoa kepada Tuhan, percayalah sepanjang hari ini kemanapun kaki kanan kaki kirimu melangkah,
Di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.